Pada unit 10, materi yang akan kita bahas adalah describing trends and graph atau memaparkan tren dan grafik. Pada section vocabulary kita akan membahas mengenai trend. Tren adalah kecenderungan umum di mana situasi berubah atau berkembang. Grafik atau bagan digunakan untuk menggambarkan tren ini sehingga menjadi lebih mudah bagi pembaca untuk melihat pengukurannya dan juga pergerakan atau fluktuasi dari data yang disajikan. Di dalam bisnis atau pekerjaan, Anda mungkin terkadang perlu untuk mendiskusikan atau mempresentasikan informasi dalam grafik. Di bawah ini adalah vocabulary atau kosakata yang digunakan untuk menjelaskan grafik. Perhatikan bahwa saat menjelaskan grafik di dalam bahasa Inggris, past tense sering digunakan karena kita memaparkan tren yang sudah terjadi di masa lalu. Pada session yang pertama kita akan membahas mengenai tren yang positif. Artinya tren atau bagan di mana indikator pengukurannya menunjukkan tren kenaikan. Jadi kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan terjadinya tren kenaikan ini ada beberapa. Yang pertama adalah increase. Increase artinya meningkat. Jadi contoh kalimatnya adalah the sales increased by 10%. Artinya penjualan meningkat sebesar 10%. Diperhatikan bagaimana past tense digunakan, di mana increase diubah menjadi form past tense-nya yaitu increased. Karena hal ini menunjukkan penjualan di masa lalu yang meningkat sebesar 10%. Kemudian kata kerja berikutnya yang digunakan untuk menggambarkan tren naik adalah rise. Contoh kalimatnya, inflation rose to 3%. Artinya, inflasi meningkat menjadi 3%. Jadi perhatikan penggunaan preposition, to artinya menjadi, sedangkan by pada kalimat sebelumnya artinya sebesar. Jadi perhatikan ketepatan penggunaan preposition, karena jika salah penggunaan preposition maka maknanya juga berubah, sehingga penjelasan grafik menjadi kurang relevan atau salah. Kata berikutnya adalah climb. Contohnya, the revenue climbed to 9,900 US dollar. Artinya, pendapatan meningkat menjadi 9.900 US dollar. Kemudian berikutnya, go up artinya naik. Number of customers went up by 100 each month. Artinya jumlah konsumen meningkat sebesar 100 orang setiap bulan. Kemudian untuk peningkatan yang sangat signifikan kita menggunakan kata kerja yang berbeda. Yaitu yang pertama adalah roket atau meroket. Contoh kalimatnya adalah basket of goods price rocketed up last month. Artinya harga kebutuhan pokok meroket bulan lalu. Kemudian kata kerja berikutnya adalah soar, artinya melonjak. Contoh kalimatnya, profit soar from 550 US dollar to 950 US dollar. Artinya profit melonjak dari 550 US dollar menjadi 950 US dollar. Untuk menambah variasi dalam menjelaskan grafik, Anda juga dapat menggunakan kata benda saat mendeskripsikan grafik. Jadi kata benda yang dapat digunakan dalam menjelaskan tren yang positif adalah yang pertama rise. Rise artinya kenaikan. Contoh kalimatnya adalah there was a rise in sales volume around 10%. Artinya terjadi kenaikan pada volume penjualan sekitar 10%. Kata benda yang kedua adalah growth, artinya kenaikan atau pertumbuhan. There was a growth of 20% in revenue. Jadi terdapat pertumbuhan sebesar 20% pada pendapatan. Kemudian berikutnya adalah surge. Surge artinya lonjakan. The firm experienced a 31% surge in demand. Artinya,
Perusahaan mengalami lonjakan 31% pada permintaan. Kemudian berikutnya kita membahas negative trend atau tren di mana indikator pengukurannya mengalami penurunan. Kita bahas kata kerja terlebih dahulu. Terdapat beberapa kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan tren yang negatif. Yang pertama adalah decrease. Decrease artinya menurun. Contoh kalimatnya, the sales decrease by 10%. Ingat bahwa kita akan sering menggunakan past tense dalam mendeskripsikan grafik karena grafik umumnya menjelaskan informasi atau peristiwa yang sudah terjadi. Seperti di sini yaitu penjualan menurun sebesar 10%. Kemudian kata kerja yang kedua adalah fall. Inflation fell to 1%. Inflasi menurun menjadi 1%. Jadi to artinya menjadi, by artinya sebesar. Kemudian kata kerja yang dapat digunakan juga untuk menjelaskan negatif trend adalah drop. The revenue dropped to 6,600 US dollar. Pendapatan menurun menjadi 6.600 US dollar. Decline, number of complaints decline by 100 each month. Jumlah komplain menurun sebesar 100 komplain setiap bulan. Go down, non-performing loan went down by 15%. Jadi kredit macet menurun sebesar 15%. Untuk menjelaskan penurunan yang tajam pada grafik, kita bisa menggunakan kata kerja plummet. Itu plummet ini artinya anjlok. Contoh kalimatnya adalah stock price plummeted due to a scandal that went viral. Jadi harga saham anjlok akibat skandal yang menjadi viral. Kemudian untuk menambah variasi dalam mendeskripsikan grafik, kita bisa menggunakan kata benda. Jadi kata benda yang dapat digunakan untuk menjelaskan negative trend adalah fall, yaitu penurunan. A sharp fall in inflation rate, artinya penurunan yang tajam pada rate inflasi. Berikutnya adalah decline. Decline juga berarti penurunan. There was a 15% decline in revenue. Jadi terdapat penurunan sebesar 15% pada revenue. Kemudian dip, unexpected dip in sales. Artinya suatu penurunan yang tidak terduga pada penjualan. Kemudian untuk tren yang mendatar atau stabil, kata kerja yang dapat digunakan adalah level out atau level off. Artinya adalah datar. The inflation rate leveled out at 3% for some years. Artinya tingkat inflasi mendatar pada 3% selama beberapa tahun. Kata kerja berikutnya adalah remain steady atau stable, artinya tetap stabil. Oil price remains steady after a dramatic surge. Artinya harga minyak tetap stabil setelah mengalami lonjakan yang dramatis. Kemudian kata benda yang digunakan dalam menjelaskan tren yang mendatar atau stabil adalah little variance. There was little variance in sales during 2018. Artinya terdapat sedikit variasi pada penjualan selama tahun 2018. Kemudian kata benda yang kedua adalah no noticeable increase. Artinya tidak terdapat peningkatan yang nyata. Contohnya adalah we had no noticeable increase in room occupancy. Artinya kita tidak memiliki peningkatan yang nyata pada tingkat hunian kamar. Bahasan berikutnya adalah prepositions. Terdapat beberapa preposisi yang umum digunakan saat mendeskripsikan grafik. Mempergunakan preposisi yang tepat sangat penting agar orang-orang dapat memahami informasi yang kita sajikan saat mendeskripsikan pergerakan tren. Kita dapat melihat contoh di bawah ini. Jadi sales pada tahun 2017 ada di tingkat 4.000 US dollar. Jadi terdapat kesalahan pada grafik di mana seharusnya adalah 4.000 US dollar pada tahun 2017 dan
8.000 US dollar pada 2018, bukan 80.000. Baik, kita simak contoh penggunaan preposisi yang tepat dalam menjelaskan tren ini. Jadi yang pertama adalah sales went up from 4,000 US dollar to 8,000 US dollar. Artinya penjualan meningkat dari 4.000 US dollar menjadi 8.000 US dollar. Jadi preposisi yang digunakan adalah from, itu artinya dari, dan menggunakan preposition to yang artinya menjadi. Contoh preposition yang kedua adalah sales increase by 50%. Artinya penjualan meningkat sebesar 50%. Sehingga by artinya di sini adalah sebesar. Kemudian sales rose to 8,000 US dollar. Penjualan meningkat menjadi 8.000 US dollar. Itu sekali lagi artinya menjadi. Berikutnya, sales reached a peak at 8,000 US dollar. Penjualan mencapai puncaknya pada 8.000 US dollar. At artinya pada. Kemudian, there was an increase of 50% in sales. Artinya, terdapat peningkatan sebesar 50% pada penjualan. Of artinya penjualan dan sering digunakan dengan kata benda. Jadi di sini an increase itu artinya peningkatan. Di peningkatan di sini adalah kata benda. Kemudian kalimat berikutnya, the growth in sales was around 50%. Pertumbuhan pada penjualan adalah sekitar 50%. Around artinya sekitar. Berikut disajikan contoh grafik dan bagaimana cara mendeskripsikannya. Perhatikan penggunaan past tense dalam mendeskripsikan grafik dan juga perhatikan penggunaan variasi kata kerja dan kata benda di dalam deskripsi dan juga penggunaan preposisi yang tepat di dalam deskripsi di halaman ini. Jadi dapat diperhatikan bahwa grafik ini adalah grafik penjualan dalam US dollar selama 6 tahun atau 7 tahun berturut-turut. Jadi dapat kita lihat grafiknya 2013 ada di angka 10.000, kemudian 20.000 di 2014, menjadi 60.000 di 2015 dan 2016, kemudian turun menjadi 50.000 di 2017 dan turun tajam di 2018 menjadi 20.000. Baik, kita lihat bagaimana deskripsi dari grafik ini. Jadi the above graph outlines the changes of sales for the last 6 years. Jadi grafik di atas memaparkan perubahan tingkat penjualan selama 6 tahun terakhir. Sales increased slightly by 10,000 US dollar from the year 2013 to 2014. Artinya, penjualan meningkat tipis sebesar 10.000 US dollar dari tahun 2013 ke 2014. Kemudian, there was a surge in sales to 60,000 US dollar in 2015. Artinya, terdapat lonjakan pada penjualan menjadi 60.000 US dollar di tahun 2015. It leveled off at 60,000 US dollar from 2015 to 2016. Artinya, penjualan mendatar atau stabil pada angka 60.000 US dollar dari tahun 2015 ke 2016. In 2017, the firm experienced a slight decline in sales around 16%. Di pada tahun 2017, perusahaan mengalami penurunan yang tipis atau mengalami sedikit penurunan pada penjualan sekitar 16%. Diperhatikan bahwa di sini penulis menggunakan kata benda, yaitu a slight decline, penurunan tipis. Berikutnya, by the end of the year, the sales dropped dramatically by 60% to 20,000 US dollar in 2018.
Jadi pada akhir tahun, penjualan menurun secara dramatis sebesar 60% menjadi 20.000 US dollar di tahun 2018. Bahasan berikutnya adalah adverbs and adjectives in describing graph. Artinya penggunaan adverbs dan adjektif dalam menjelaskan grafik. Penggunaan adverb dan adjektif memberikan informasi yang lebih jelas kepada audiens mengenai bagaimana tren berubah dalam pergerakan grafik. Adverbs atau kata keterangan di samping itu juga menjelaskan bagaimana sesuatu dilakukan atau bagaimana sesuatu terjadi. Jadi adverb ini umumnya diletakkan setelah kata kerja. Jadi berikut ini adalah contoh penggunaan adverbs untuk menjelaskan tren atau perubahan yang tidak besar atau sedikit. Jadi adverb yang pertama adalah slightly. Slightly artinya dengan tipis atau secara tipis. Contoh kalimatnya, sales increase slightly around 5%. Artinya penjualan meningkat secara tipis sekitar 5%. Kemudian adverb yang kedua adalah gradually, artinya secara bertahap. Tourist arrivals climb gradually each year. Artinya kedatangan wisatawan menanjak secara bertahap setiap tahun. Berikutnya adalah steadily. Steadily artinya dengan stabil. GDP rose steadily in the last decade. Artinya GDP meningkat dengan stabil di dekade terakhir. Kemudian berikutnya adalah adverbs atau kata keterangan yang digunakan untuk menjelaskan perubahan yang cukup besar. Yang pertama adalah dramatically, artinya secara dramatis. Sales increase dramatically around 50%. Artinya penjualan meningkat secara dramatis sekitar 50%. Berikutnya sharply, artinya secara tajam. Tourist arrivals climb sharply each year. Kedatangan wisatawan menanjak secara tajam atau dengan tajam setiap tahun. Steeply juga berarti dengan tajam. Demand rose steeply last year. Di permintaan meningkat dengan tajam tahun lalu. Kemudian adjektif di sisi lain digunakan untuk menjelaskan kata benda. Sehingga adjektif atau kata sifat digunakan atau diletakkan sebelum kata benda. Jadi berikut ini adalah contoh kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan perubahan yang kecil. Adjektif yang pertama adalah slight, artinya tipis atau kecil. There was a slight increase in sales around 5%. Artinya terdapat sedikit peningkatan pada penjualan sekitar 5%. Kemudian modest artinya sedang. A modest growth in tourist arrival each year. Artinya pertumbuhan sedang pada kedatangan wisatawan setiap tahun. Berikutnya adalah steady. Steady artinya stabil. Steady rise in GDP in the last decade. Peningkatan stabil pada GDP di dekade terakhir. Kemudian adjektif yang digunakan untuk perubahan yang cukup besar adalah rapid. Rapid artinya cepat. Contohnya adalah a rapid growth in sales around 50%. Artinya pertumbuhan cepat pada penjualan sekitar 50%. Berikutnya adalah sharp, artinya tajam. A sharp rise in tourist arrivals each year. Peningkatan tajam pada kedatangan wisatawan setiap tahun. Berikutnya adalah significant. A significant increase in demand last year. Peningkatan signifikan pada permintaan tahun lalu. Practice 1. Lihatlah grafik di bawah dan gunakanlah adverb atau adjektif yang tepat untuk melengkapi deskripsi di bawah.
Jadi ingatlah bahwa adverb atau kata keterangan diletakkan setelah kata kerja, sedangkan adjektif atau kata sifat diletakkan sebelum kata benda. Jadi saya berikan contoh yang pertama, our export volume climbed significantly in 2014. Artinya volume ekspor menanjak secara signifikan di tahun 2014. Pada praktis 2, bacalah informasi mengenai biaya produksi pada perusahaan Primark Ltd dari tahun 2013 ke 2018. Kemudian gambarlah grafik berdasarkan informasi ini yang telah disediakan di teks di bawah. Pada praktis 3 diberikan 2 grafik untuk dapat melatih kemampuan Anda dalam menjelaskan grafik. Tulislah pada spasi atau ruang yang disediakan deskripsi pada setiap grafik, kemudian cobalah untuk menyajikannya untuk melatih kemampuan speaking Anda. Deskripsikanlah grafik mempergunakan ekspresi yang bervariasi, yaitu menggunakan kata kerja dan juga kata benda, dan juga gunakanlah juga adverb atau kata keterangan dan kata sifat. Pada grafik yang pertama adalah tentang penjualan sepeda dengan indikator pengukuran dalam unit. Grafik yang kedua adalah mengenai jumlah surat komplain yang diterima. Pada praktis 4, Anda dapat menggambar grafik yang mencerminkan tren masa lalu di perusahaan Anda. Ini dapat berupa penjualan, pendapatan, rasio turnover karyawan, atau tren-tren lain. Setelah Anda menggambar tren tersebut, deskripsikanlah grafik tersebut mempergunakan ekspresi yang bervariasi, yaitu menggunakan kata kerja, kata benda, dan juga menggunakan kata keterangan dan juga kata sifat yang tepat. Berikanlah informasi lebih detail mengenai tren tersebut dengan menjelaskan hal apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan dan juga penurunan pada data Anda. Pada praktis 5, bekerjalah dengan rekan Anda. Dengarkan rekan Anda menjelaskan grafik milik mereka, kemudian gambarlah grafik berdasarkan informasi tersebut. Pada section reading disampaikan artikel mengenai tren perekonomian Indonesia. Setelah membaca artikel tersebut, jawablah pertanyaan di bawahnya. Artikel ini berjudul Ups and Downs in Indonesia's Economy. Artinya kenaikan dan penurunan pada ekonomi Indonesia. Pertanyaan pertama, what was the factor that caused high growth in GDP in 1968? Apakah faktor yang menyebabkan pertumbuhan GDP yang tinggi pada tahun 1968? Pertanyaan kedua, jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, bagaimana pertumbuhan GDP Indonesia? Pertanyaan ketiga, bagaimanakah proyeksi pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun depan? Section berikutnya adalah describing pie chart. Pie chart adalah grafik berbentuk lingkaran yang menunjukkan kontribusi relatif dari kategori-kategori yang berbeda terhadap keseluruhan total profil. Bagian-bagian dari lingkaran tersebut merepresentasikan kontribusi dari masing-masing kategori, sehingga grafik tersebut terlihat seperti pie yang dipotong-potong menjadi beberapa potongan. Di bawah ini adalah contoh pie chart, dan pada halaman berikutnya kita akan membahas ekspresi yang digunakan untuk menjelaskannya. Jadi pada pie chart ini disajikan struktur pendapatan di sebuah hotel. Jadi terdapat 4 sumber dari pendapatan, yaitu room atau kamar. Di sini digambarkan bahwa kamar berkontribusi 50% terhadap total revenue. Kemudian food and beverage atau F&B
25% terhadap total pendapatan, kemudian spa 15%, dan sisanya adalah kegiatan outdoor berkontribusi sebesar 10% terhadap total pendapatan. Potongan-potongan dari pie membandingkan kontribusi dari masing-masing sumber pendapatan terhadap total pendapatan. Jadi berikut ekspresi yang dapat digunakan dalam menjelaskan pie chart. Yang pertama adalah majority of the total revenue comes from room. Artinya, sebagian besar dari total pendapatan berasal dari kamar. Room has the largest contribution to total revenue. Jadi kamar memiliki kontribusi terbesar terhadap pendapatan total. The second largest revenue source is F&B. Pendapatan terbesar kedua bersumber dari F&B. Room revenue is twice as big as F&B. Pendapatan kamar 2 kali lebih besar daripada F&B. Spa revenue is bigger than outdoor activities. Pendapatan spa lebih besar dari outdoor activities. Spa makes up 15% of total revenue. Spa berkontribusi atau memberikan 15% dari total revenue atau terhadap total revenue. Jadi makes up pasangannya adalah of. Di makes up sekian persen diikuti oleh of. Berikutnya adalah outdoor activities contribute 10% to total revenue. Kegiatan outdoor berkontribusi 10% terhadap total revenue. Jadi contribute pasangannya adalah to. Contribute diikuti oleh percentage kemudian to. Kemudian Anda juga dapat menggunakan pecahan dalam menjelaskan pie chart. Contohnya adalah half of the total income comes from the room revenue. Artinya sebagian atau setengah dari total pendapatan berasal dari pendapatan kamar. Kemudian a quarter of the hotel's revenue is earned by F&B department. Artinya 1/4 dari pendapatan hotel dihasilkan oleh departemen F&B. Disajikan dalam tabel, persentase, dan juga kata-kata yang digunakan dalam mengekspresikan pecahannya. Contohnya 75% itu adalah 3/4. Kemudian 65% 2/3, 60% 3/5, dan seterusnya. Pada praktis 6, Anda dapat berlatih menjelaskan pie chart yang menunjukkan profil responden pada suatu riset pasar. Pada praktis 7, Anda diminta untuk menggambar suatu pie chart yang berkaitan dengan pekerjaan Anda atau fakta-fakta di sekitar Anda. Kemudian Anda dapat menjelaskan pie chart tersebut pada ruang yang disediakan di bawah gambar tersebut.